Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini mohon izin, alhamdulillah. Di sini kami ingin sedikit menjelaskan tentang hukum kriminologi. Kami dari kelompok Tehpai, yang dimana pada siang ini kita ingin membahas kriminologi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Renaldo Da Vinci dan di sini ada rekan saya Ani Febrian Serta. dan di sini samping kiri saya ada Dodi Ardian, Teddy Saputra Jaya. saya Rizali Anggara Putra. Ya, baiklah. Di sini kita ingin membahas tentang hukum kriminologi, yang dimana kriminologi itu berasal dari kata krimen, yang artinya adalah kejahatan, dan logos, yang artinya ilmu. Sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Pengertian menurut ahli Webongir Kriminologi mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan Suderlan mengatakan kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertali dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sedangkan Ward mengatakan bahwa kriminologi itu adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, dan termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan dan para penjahat. Dan Knights itu mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku terletak yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela. Walter Rox mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkat laku delinkan dan tingkah laku jahat, pemahaman berjaya sistem peradilan pidana. Baiklah, di sini ada ruang lingkup kriminologi menurut Muhammad Mustafa. Baiklah, saudara Angga, apakah Anda di sini? Silakan. Baik, menurut Muhammad Mustafa, ruang lingkup itu pembahasan dalam kriminologi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kejahatan, perilaku penyimpangan, dan kenakalan. Yang kedua, pola tingkah laku kejahatan dan sebab Mustafa terjadi oleh kejahatan. Yang ketiga, korban kejahatan. Yang keempat, reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan. Dasar-dasar teori kriminologi yaitu demonologis, merupakan pemikiran awal yang dikembangkan atas dasar pemikiran yang tidak rasional, di mana suatu tingkah laku kejahatan yang dilakukan oleh individu merupakan pengaruh dari roh jahat, demon atau setan. Benar atau salahnya suatu tingkah laku ditentukan oleh definisi kepala suku atau orang yang dianggap sebagai dewa. Pemikiran ini masih bersifat konvensional, di mana tindakan pelanggaran yang dianggap paling serius bagi demonologis adalah mempergunakan ilmu gaib hitam atau dikenal dengan black magic. Hukuman yang digunakan juga masih bersifat tradisional, yang ditujukan untuk mengusir roh jahat dalam diri individu tersebut,
seperti membakar individu yang memiliki. Oke, nanti selanjutnya akan disampaikan teori-teori klasik dengan teman saya. Ini silakan. Oke, terima kasih kawan Anggara. Selanjutnya mungkin dasar-dasar teori kriminologi yaitu klasik. Pada penjelasan mengenai pemikiran klasik, tingkah laku jahat yang dilakukan oleh manusia merupakan cerminan dari adanya konsep free will atau kehendak bebas. Dalam penjelasan mengenai pemikiran klasik, dengan konsep free will ini menganggap bahwa individu memiliki pilihan dan pemikiran untuk menentukan tindakan yang akan mereka lakukan. Hukuman yang diterapkan pada pemikiran ini bersifat umum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Tokoh dalam pemikiran klasik ini adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Selanjutnya dasar teori kriminologi yaitu neoklasik. Neoklasik muncul sebagai bentuk kritik terhadap klasik yang menyamakan hukuman setiap orang tanpa memperbedakan usia, fisik, dan kondisi kejiwaan seseorang. Oke, mungkin selanjutnya akan ada dasar-dasar teori kriminologi selanjutnya yaitu determinisme. Mungkin saudara Dodi bisa menjelaskan apa itu determinisme. Terima kasih Pak Oni. Merupakan suatu penjelasan mengenai kejahatan bahwa tingkah laku kejahatan merupakan pengaruh dari adanya faktor-faktor tertentu. Terdiri dari beberapa paradigma yaitu 1. Positifisme. Salah satu tokoh yang terkenal dalam paradigma positifisme ini adalah Cesare Lombroso, di mana menghubungkan antara tingkah laku jahat dengan kondisi biologis atau fisik seseorang. 2. Interaksionisme. Dalam paradigma ini, interaksionisme tingkah laku jahat merupakan definisi dari hasil interaksi, di mana seseorang dianggap jahat ketika orang lain melihat bahwa tingkah laku tersebut adalah jahat atau menyimpang. Teori yang terkenal pada paradigma interaksionis ini adalah teori labeling. Tokoh-tokohnya antara lain Edwin Lemert, Besker, Kitsu, dan Goffman. 3. Konflik. Dalam penjelasan ini, tingkah laku jahat merupakan sesuatu definisi yang dibuat oleh penguasa terhadap tingkah laku, di mana hal tersebut ditunjukkan untuk kepentingan penguasa. Tokoh-tokohnya antara lain Bounger, Guarneri, Taylor, Ford, Young. 4. Postmodern kriminologi yang akan saya tanyakan kepada saudara Teddy. Baiklah, terima kasih. Postmodern kriminologi. Paradigma ini memandang bahwa kejahatan merupakan suatu konsep yang harus didekonstruksikan. 3 buah pendekatan dalam paradigma ini yaitu realisme, feminisme, dan konstitutif. 5. Budaya. Paradigma budaya melihat tingkah laku jahat berbeda jika dilihat dalam konteks budaya yang berbeda pula. Jika pada suatu kebudayaan tertentu memandang suatu tingkah laku jahat, maka pada kebudayaan lain belum tentu dipandang juga sebagai kejahatan. Sudah, terima kasih. Kepada Pak Da Vinci. Ya, baiklah, dari kesimpulan pembahasan kami tentang hukum kriminologi, saya menyimpulkan bahwa hukum kriminologi mempelajari berbagai aspek tentang kejahatan. Artinya, kita semua akan mengenal berbagai faktor penyebab timbulnya kejahatan. Maka dari itu, kriminologi memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Baiklah, sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.